Hai anak-anak kelas 3 yang hebat dan cerdas, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan makin semangat belajar, rajin belajar ya. Nah, hari ini anak-anak adalah pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3, yaitu tema 1 anak-anak. Tema 1 tentang apa? Betul, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Kita mau nyanyi cicak-cicak di dinding dulu ya. Yuk kita nyanyi bersama. Bernyanyi semua nih cicak-cicak di dinding. Kira-kira lagu itu menceritakan tentang apa ya? Ya, tentang seekor cicak yang berjalannya di dinding ya. Kemudian karena kita akan belajar tentang makhluk hidup, kita harus tahu dulu apa itu makhluk hidup. Oke? Jadi makhluk hidup itu merupakan suatu organisme yang dapat beradaptasi dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak melestarikan hidupnya. Nah, di sini ada kamus mini nih. Apa sih arti adaptasi? Jadi, adaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian ada berkembang biak. Berkembang biak itu bertambah banyak. Bertambah banyak itu tentang makhluk hidup ya. Kemudian organisme. Organisme itu sejenis makhluk hidup. Nah, sudah tahu pengertian dari makhluk hidup? Oke, kalau sudah tahu, kita akan belajar makhluk hidup itu terdiri dari apa saja sih, Bu? Ya, apakah anak-anak termasuk makhluk hidup? Tentu saja. Nah, yang pertama ada manusia, kemudian yang kedua ada hewan, dan yang terakhir ada tumbuhan. Jadi, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Sampai sini sudah jelas? Oke. Nah, sekarang karena kita sudah tahu yang termasuk makhluk hidup apa saja, sekarang ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup di sini ada 6. Nanti akan kita bahas bersama ya. Yang pertama ada bergerak, kemudian bernapas, kemudian tumbuh dan berkembang, dan yang keempat berkembang biak, yang kelima peka terhadap rangsang, dan yang keenam makan dan minum. Nah, kita bahas nih anak-anak dari yang bergerak terlebih dahulu. Bergerak, makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian kita manusia nih, kita bergerak, berjalan menggunakan apa? Kaki. Kemudian ikan, kalau ikan berenang menggunakan sirip. Dan yang tadi kita nyanyikan adalah cicak. Cicak itu merayap di dinding ya dengan perutnya. Kemudian bernapas. Nah, makhluk hidup dapat bernafas ya. Kita kan bisa bernafas nih. Alat pernafasan makhluk hidup juga berbeda-beda. Nah, kalau manusia itu bernafasnya dari paru-paru. Kemudian kalau ikan bernafasnya dengan insang ya. Nah, kalau tumbuhan, Bu, tumbuhan gimana bernafasnya? Nah, tumbuhan itu tidak bernafas seperti hewan dan manusia. Nah, pada tumbuh-tumbuhan itu ada organ khusus yang digunakan sebagai alat pernafasan. Nah, tumbuhan itu dapat bernafas dengan stomata dan lentisel. Nah, apa itu, Bu, stomata dan lentisel? Nah, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut ketika nanti sudah waktunya ya. Kemudian ada tumbuh dan berkembang. Nah, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang ya anak-anak. Tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Apakah anak-anak dari
bayi sampai kelas 3 ini mengalami pertumbuhan, tinggi badannya bertambah, berat badannya bertambah. Nah, itu dia yang disebut tumbuh dan berkembang. Kemudian pada hewan juga dari telur ayam menjadi ayam jantan dewasa. Nah, kemudian kalau tumbuhan pasti juga dari kecil kemudian menjadi tumbuhannya semakin tumbuh besar. Nah, itu yang dinamakan tumbuh dan berkembang. Sampai sini sudah paham? Nah, sebelum lanjut, kita nyanyi lagi yuk. Mau? Ya, oke, kita nyanyi dulu. Oke anak-anak, sudah bernyanyi ya. Tadi seru banget kan lagunya. Anak ayam turunlah 4. Nah, seperti itu. Lucu sekali ya. Nah, ini kita akan lanjut ke berkembang biak anak-anak. Nah, makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada juga berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau manusia sudah tentu melahirkan. Nah, kalau hewan itu ada yang bertelur dan melahirkan ya. Seperti contohnya kalau ayam itu dia dengan bertelur. Kemudian kalau kucing bertelur apa melahirkan? Melahirkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini juga ada berkembang biaknya tumbuhan. Jadi tumbuhannya cuma ada satu nih. Nah, tapi di samping-sampingnya ada tumbuh-tumbuhan yang lainnya gitu ya. Kemudian ada lagi peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu bagaimana sih, Bu? Nah, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari nih, nah waktu kita pagi-pagi kita berjemur itu kan kita kena sinar matahari. Nah, kita kan silau. Nah, kita bisa langsung menutup mata biar nggak silau. Nah, itu peka sekali terhadap rangsang. Kemudian ada daun putri malu. Pernah ada yang melihat daun putri malu di sekitar rumahnya? Nah, itu daun putri malu seperti ini nih. Kalau dipegang sama kita, dia akan menutup. Nah, kemudian ada yang hewan itu seperti kaki seribu. Kaki seribu itu biasanya kalau anak-anak pegang, dia juga melingkarkan tubuhnya. Nah, itulah yang disebut dengan peka terhadap rangsang. Kemudian anak-anak makan dan minum, itu juga ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian makan? Apakah kalian minum? Tentu saja. Nah, itu berarti kalian termasuk makhluk hidup. Ayam juga makan, minum. Kemudian tumbuhan, Bu. Tumbuhan ya, dia makan dan minum dengan air. Ketika kalian menyiram tanaman, itu artinya dia minum. Kemudian makannya bagaimana, Bu? Nah, makannya itu ada proses fotosintesis, tapi itu nanti akan kita pelajari nanti kalau sudah waktunya ya. Nah, apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu tentang materi hari ini, yaitu ciri-ciri makhluk hidup? Sudah ya? Nah, nanti kalau sudah jelas akan ada tugas dan dikerjakan ya dengan teliti, jujur, rapi, dan jangan lupa dikirim di classroom, oke? Nah, kalau sudah itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.